Hai guys, ketemu lagi nih sama gue Faisal di Uzon Tech. Jujur, ini gue seneng banget, excited banget, karena setelah melalui drama 6 bulan non-stop antara pemerintah sama Apple, yang bahkan media luar juga ngeberitain nih, wah getol banget ngeberitain, akhirnya Apple resmi ngeluncurin iPhone 16 series ke Indonesia. 3 diantaranya udah ada di Uzon Tech. Jadi bisa dibilang ini tuh unboxing paling mahalnya nih, paling sultannya yang pernah dilakuin sama Uzon Tech. iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Plus, dan iPhone 16e. Jadi ini varian yang, bentar. Ini tuh varian yang 512 GB. Jadi ini yang warna Desert Titanium. 512 GB, terus ini iPhone 16 Plus yang 256 GB. Dan ini iPhone 16e yang 128 GB. Kalau dilihat dari harganya nih, yang 512 GB itu 27,9 juta, 28 juta lah ya, kita lempengin. Ini harganya yang plus itu 256 GB, berarti harganya 19,4 juta. Dan ini 12,4 juta. Hampir 60 juta di meja Uzon Tech. Belum MacBook Pro M4 nih. Oke, karena ketiga iPhone ini masih segel, asik sih. Ini masih segel. Kita unboxing satu-satu. Kita lihat ada apa aja dan apakah dapat stiker atau enggak. Kan lumayan tuh ditempelin di mobil belakang kalian nih. Apple, stiker Apple. Wow, ini ada 3. Tempelin 3 tuh ngejajar. Oke, kita buka. Mulai dari, kayaknya enak mulai dari yang paling murahnya dulu. Sekalian kita nyoba-nyoba, icip-icip dikit si iPhone 16e ini. Jadi iPhone 16e ini dijual di Indonesia ada 3 varian. 128 GB itu 12,499 juta. Jadi 12,5 juta udah dapat iPhone terbaru yang pakai Apple A18. A18 generasi terbaru, jadi performance-nya setara dengan iPhone 16 maupun iPhone 16 Plus. Sekarang kita unboxing iPhone 16e, iPhone 16e, oke? Jadi bisa dibilang dia sebagai pengganti dari SE series ya. SE series itu kan desainnya jadul tapi chipsetnya baru. Sebenarnya konsep iPhone 16e juga sama. Desainnya jadul, chipsetnya baru. Desainnya mirip-mirip kayak iPhone 13. Tapi juga prosesornya udah setara kayak iPhone 16 maupun 16 Plus. Kita buka aja lah kalau nggak percaya. Lihat, masih segel ya. Tuh. Kita buka. Nggak usah pakai cutter mungil yang biasa kalian lihat tuh yang warna hijau ya, yang warna biru. Ini tinggal sobek aja. Gue tuh seneng banget unboxing device-device keluaran Apple. Karena dari unboxingnya pun, experience gue tuh udah maksimal gitu. Tinggal diginin aja deh. Tuh. Dapat warna black. Jadi ini iPhone 16e warna black. Ada 2 varian warna, white dan juga black. Ini warna blacknya. Ngomong-ngomong, tulisan made in China-nya gede juga ini di belakangnya. Tuh. 12,5 juta untuk varian terendahnya. Kita simpan dulu buat yang terakhir. Jadi dapat kabel USB Type-C to Type-C, tapi bentuknya ini kayak woven ya, bisa dibilang ya. Ya, jadi kayak kain gitu. Oke. Kemudian udah segini doang. Nggak dapat stiker guys ternyata. Jadi packagingnya beda banget sama iPhone 15 generasi sebelumnya. Karena gue sebelumnya punya iPhone 15 Pro Max. Ini packagingnya nggak kayak gini. Masih ada stiker satu, stiker Apple, tapi ini udah nggak ada stiker. Oh alah, ini pun cuman lihat tuh. Ini kayak lembar-lembaran doang gitu guys. Tuh. Ini apa? Oke, ini panduan keamanan, terus ini tulisan iPhone doang. Ini petunjuk penggunaan. Simple banget ya. Tapi ya memang harus simple kayak gini sih. Ya, cuman nggak dapat stiker. Sayang ya, nggak dapat stiker. Nggak ada lagi tuh. Nggak ada lagi. Simple banget ya HP. HP zaman sekarang simple banget. Ini 12,5 juta loh. Nggak ada nih. Nggak kayak Samsung. Di sininya ada. Nggak ada ini. Oke. Kita buka. Oke. Ini mirip banget. Kayak iPhone
13 sih, kayak iPhone 13. Oke, nih. Wow. Kita lihat desainnya dulu. Jadi iPhone 16e ini jadi varian terendah di keluarga 16 series. Layarnya tuh 6,1 inci, tapi bedanya dengan iPhone 16 biasa, dia nggak pakai Dynamic Island. Melainkan masih notch, masih kayak iPhone 13 lah ya, bisa dibilang, sebagai tempat buat Face ID, buat True Depth kameranya. Bezelnya sedikit lebih tebal dibandingin sama iPhone 16. Terus ya, memang sih simetris, tapi ini beneran dibikin mirip kayak iPhone 13 sih. Dan ini ringan. Ringan terus enak buat digenggam. Lihat, pas banget sama tangan gua. Dan desainnya sih, nih. Desainnya nggak pakai gimmick-gimmickan, nggak pakai gimmick gradasi warna. Ini cuman satu warna aja, dibikin matte dan halus. Terus bebas jejak sidik jari. Dan yang bikin mahal adalah nih logo Apple Croak-nya sih, tuh. Tapi kan bang, 12,5 juta kameranya cuma satu. Iya sih, cuman Apple bilangnya ini bukan cuma satu kamera ya. Ini tuh kamera 48 megapiksel fusion kamera 2-in-1 kamera system. Jadi 48 megapiksel yang mirip kayak iPhone 16 dan bisa wide angle terus juga telefoto. Jadi kalian bisa motret wide ataupun perbesaran secara 2 kali dan lossless zoom, jadi optikal perbesarannya. Setara pasti dengan iPhone 16 dan 16 Plus, dan di depan cuman ada kamera selfie 12 megapiksel yang udah support autofocus. Prosesor udah pasti Apple A18 dengan iOS yang terbaru juga. Cuman dari informasi yang gua dapat, jadi Apple A18 di sini di iPhone 16e dengan iPhone 16 itu berbeda di GPU-nya. Jadi GPU dari iPhone 16e ini berkurang 1 core aja. Jadi beda 1 core dibandingin sama iPhone 16 maupun 16 Plus. Oke. Kelar. iPhone 16e. Bahas singkat aja ya. Sekarang kita buka si iPhone 16 Plus. Ini yang kedua termahalnya nih. Warna apa sih ini? Warna biru ya berarti ya. Warna biru. Namanya Ultramarine. Jadi ini mungkin salah satu hero color-nya kali ya. Kita buka aja deh. Kayak gimana tampilannya. Nih. Mungkin karena 16e murah jadi nggak dapat stiker. Semoga aja yang Plus dapat stiker. Cakep coy. Cakep loh. Tapi ini warnanya kok kayak agak beda ya sama dusnya ya. Ini lebih ke pucat birunya, tapi ini lebih terang gitu. Oke, kita taruh lah. Isinya sama guys. Type-C to Type-C, terus SIM ejector, dan juga udah, kertas-kertas doang. Nggak ada stiker juga. Sekarang kita buka, kita lihat kayak gimana si iPhone 16 Plus ini. Oke. Oke, jadi ini iPhone 16 Plus. Secara desain ya memang masih mirip-mirip kayak seri sebelumnya. Kayak ya perbedaan signifikannya kayak dikit banget gitu. Cuman beda prosesor aja sebenarnya yang signifikan. Jadi di bagian depannya dia udah 6,7 inci. Jadi jauh lebih besar dibandingin sama iPhone 16e. Dan desainnya pun dibikin beda juga. Ya tetap sama kayak generasi sebelumnya. Ini udah Dynamic Island, terus juga bezel simetris, lebih tipis ukuran bezelnya. Jadi dia tetap pakai Super Retina XDR OLED, udah HDR10, udah Dolby Vision, tingkat kecerahannya itu tembus 2000 nits untuk high brightness mode-nya. Terus juga udah pakai ceramic shield glass juga, jadi lebih tahan lah ya dibandingin sama seri sebelumnya. Desainnya, tadi gue sempat komen soal warnanya, ini warnanya punchy banget sih. Jadi iPhone 16 Plus ini ada beberapa pilihan warna, ada Ultramarine. Jadi warna yang gue pegang sekarang ini birunya biru muda, tapi terang banget. Ini stand out banget sih ini kelihatannya. Terus juga ada teal, itu warna hijau muda. Pink, udah pasti. Pink cocok banget buat kalian para fangirl. Terus ada white, itu putih bersih, dan juga warna black. Blacknya ini mirip kayak iPhone 16e. Tapi gue suka sih warna Ultramarine ini, birunya biru terang. Kayak super blue gitu kali ya, terangnya tuh. Sampai ke
modul-modul kameranya dibikin warna biru terang. Jadi ada 2 kamera di iPhone 16 Plus, 48 megapiksel itu dengan sensor shift OIS, dan juga ultra wide 12 megapiksel udah dukung PDAF, Face Detection Autofocus. Nah, di bagian depan tetap ada kamera selfie atau bisa dibilang true depth kameranya itu 12 megapiksel. Jadi ya secara garis besar kurang lebih masih mirip kayak generasi sebelumnya. Yang beda dia udah pakai Apple A18. Jadi lebih kencang, lebih ngebut dibandingin sama seri sebelumnya. Bahkan iPhone 16i sekalipun untuk urusan pemrosesan grafisnya. Dan kita ke raja terakhir. iPhone 16 Pro Max. Wih. BTW, ini warna Desert Titanium. Jadi, warna hero color-nya dari iPhone 16 Pro Max. Jujur ya, meskipun desainnya itu aja, entah kenapa gue kalau ngelihat iPhone tuh kayak, anjrit lah, ini kok bagus ya desainnya gitu sih. Gue sampai sekarang masih Android fanboy ya, BTW. Tapi gue selalu terpukau dengan ngelihat desain-desainnya iPhone. Dan kemarin sempet setahun gue pakai iPhone 15 Pro Max. Ya, terpukau. Desain jadi salah satu hal yang gue suka dari desain-desainnya iPhone. Meskipun ya sama dengan generasi-generasi sebelumnya. Tapi ya tetap aja gitu, bagus gitu untuk dilihat. Nih buktinya, iPhone 16 Pro Max. Tetap sama isinya, USB Type-C to Type-C, nggak dapat stiker, jadi minimalis. Oke, kita tutup aja langsung. Oke, kita buka nih. Ini nih. Ini tuh HP berarti seharga NMAX baru, coy. Iya, atau nggak yang bekas tuh 2014, 2015 lah udah dapet ini. Ini seharga NMAX ini. Iya loh, 27, iya udah seharga NMAX. Malah kalau kalian maksa bisa beli mobil juga bisa. Ini budget 28 juta bisa ini dapat mobil. Nah ini dia iPhone 16 Pro Max, raja terakhir. Dia beda sendiri dari desainnya, dari chipsetnya, dari kameranya, beda banget. Memang dibandingin sama seri sebelumnya, tetap ada beberapa persamaan ya. Dari mulai materialnya dia tetap pakai titanium grade 5. Warnanya Desert Titanium, jadi ada beberapa opsi warna dari smartphone ini. Ada Desert Titanium, terus ada warna Black Titanium, ada warna White Titanium, dan juga warna Natural Titanium. Nah ini warna yang cakep banget. Matte finishingnya, terus logo Apple-nya dibikin glossy, kaca tuh, mewah nggak sih? Tapi tetap, buat user iPhone pasti beli casing juga, dan casingnya mahal, bisa sejutaan. Nggak mungkin polosan gini, apalagi masih baru, ditaruh aja di kasur kayaknya pelan-pelan gini nih. Oke, dia titanium, secara dimensi, kita singkirin dulu deh sebentar. Secara dimensi, nih perbedaannya, tuh. Jadi iPhone 16 Pro Max yang Plus ini perbedaannya sedikit. Jadi yang Pro Max tetap lebih tinggi sedikit, tapi yang 16i bener-bener lebih kecil. Jadi ini yang paling mungilnya. Terus juga ketiganya sama, udah rating IP68, jadi tahan air dan juga tahan debu. Belum IP69, tapi lagian siapa juga yang mengerebus iPhone 16 Pro Max ya? Ngerebus, digiles, kayaknya nggak mungkin juga gitu. Atau kemasukan ke mesin cuci udah pasti ke notice gitu, wah HP mahal gue nih, ya ambil langsung. Jadi nggak penting IP69. Di bagian depannya nih, tuh perbedaannya juga kelihatan banget ya. Tuh, jadi dia pakai panel LTPO Super Retina XDR OLED 6,9 inci, udah SDR10 Plus Dolby Vision, tingkat kecerahannya 2000 nits untuk high brightness mode-nya, udah refresh rate-nya 120 Hz. BTW, untuk iPhone 16i dan 16 Plus masih 60 Hz. Zaman sekarang, 2 digit. 60 Hz, oke. Resolusinya juga jauh lebih tinggi. Tetap dia pakai ceramic shield glass, tapi yang bikin gua terpukau adalah, lihat nih. Perbedaannya sungguh sangat signifikan. Dan dia pakai Apple A18 Pro, jadi lebih mantep lagi secara performance grafis, CPU, gaming udah pasti, rata kanan. Kameranya ada 3, jadi ada 48 megapiksel kamera utama, udah sensor shift OIS juga.
Periskop telefoto 12 megapiksel, udah sensor shift OIS, udah dukung 5 kali optical zoom, terus juga kamera 48 megapiksel ultra wide dan udah PDAF juga. Jadi kalian bisa motret super makro pakai smartphone ini. Depan ada 12 megapiksel udah PDAF juga di bagian true depth kameranya. Dan ada lagi detail kecil sebenarnya dibandingin sama seri sebelumnya dan juga iPhone 16i. Ini kalian harus tahu sih sebenarnya. Jangan sampai kena prank. Karena cuman iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, dan 16 Pro Max yang punya kamera kontrol. Jadi kamera kontrol ini adalah fitur baru, tombol baru di generasi yang sekarang. Jadi ini bukan cuman sebagai shutter buttonnya aja ketika kita ngambil foto maupun video, tapi juga berguna buat visual intelligence. Jadi tombol ini sebenarnya gunanya banyak sih. Kalian bisa ngatur aperture, bisa zoom out, zoom, bisa ngatur efek bokeh, filter, banyak banget di aplikasi kamera. Sementara, dan di sini tetap masih ada action button nih. Oke. Tetap ada action button di sini sebagai pengganti tombol slider ya, kalau kalian ingat. Nah, kalau di 16i cuman ada action button aja, kamera kontrolnya nggak ada. Jadi polos nih, cuman ada power button aja di sini. Jadi perbedaannya signifikan antara Pro Max dengan Plus, apalagi yang i dari bezel layarnya, lihat tuh. Bezel layarnya tipis banget di Pro Max, kita lihat di 16i tuh. Perbedaannya dengan 16i jauh banget. Kayaknya ukuran bezel 16 Pro Max tuh 2,5 kali lipat lebih tipis ya dibandingin sama 16i. Lihat tuh. Sama yang Plusnya aja udah beda banget tipisnya. OS-nya udah pasti ini generasi yang terbaru. Jadi 16 Pro Max, 16 Plus, dan 16i yang gue pakai sekarang, dia udah pakai iOS 18.1. Sebenarnya ini udah ada updatean lagi sih, cuman ya bakal lama juga nanti kalau ngupdate. Jadi ini udah 18. Oh malah yang Plus masih 18 tuh. Yang Pro Max udah 18.1. Yang i coba ya kita lihat. Yang i 18.3, beda-beda ya ternyata. Ini beda-beda, ini 18.1, 18, dan ini udah 18.3. Harusnya udah dapet updatean, harusnya sama sih. Oke, harusnya sama updateannya untuk ketiga iPhone ini. Tadi seperti yang gue bilang tadi, prosesornya udah beda, udah pasti. Kapasitas baterainya juga beda. Terus teknologi kameranya juga udah beda banget sih harusnya. Videonya, jadi videonya udah bisa 4K di 60 fps, 120 fps, sorry. Tuh. Di 16 Plus, ini mentok di 4K 60 aja, jadi nggak ada 120 fps-nya. Oke. Dan untuk 16i, dia udah 4K 60 fps juga. Jadi perbedaan di kamera kayak tadi ya, in terms di hardware-nya juga beda jauh. Mungkin nanti fitur-fitur lainnya bakal gua kulik-kulik sih. Tapi yang perbedaan jauhnya adalah kamera kontrol. Nih, jadi kamera kontrolnya kalian bisa ini ya, gua contohin. Jadi agak ditekan untuk ngezoom. Oke, kita lihat ya. Tuh. Ini untuk ngezoom, ini untuk nge-shutter juga bisa. Tuh. Nah, untuk pengaturan lainnya tinggal di tap aja 2 kali, pelan aja. Oke, tuh kalian bisa ngatur zoom, ada fitur kameranya, stylenya kalian bisa atur, tone colornya juga, aperture, depth-nya, exposure-nya misalnya, depth-nya kita tekan lagi, tuh aperture-nya bisa diatur sama kalian bebas. Jadi kamera kontrol ini kayak shortcut-nya kalian untuk ketika motret maupun ngerekam video. 16i nggak punya, 16 Plus, 16 ada semua. Kayak gitu aja sih unboxing termahalnya Uzon Tech. Hampir 60 juta, belum termasuk MacBook Pro M4. Kayaknya berapa ya ini total ya? 100 kali ya, bisa cepet ini. Di meja Uzon Tech sekarang, aduh. Oke, tungguin aja konten-konten lainnya terkait iPhone terbaru ini. Mungkin gue bakal ngetes gaming juga karena gue memang seneng game. Hunting foto mungkin gue bakal bandingin juga sama iPhone 15 Pro Max juga karena pengen ngebandingin perbedaannya kayak gimana nih. Karena secara hardware kayaknya sama aja gitu dibandingin sama seri sebelumnya. Tungguin aja konten-kontennya. Yang penting kalian like video ini, kasih komen, dan share juga. Jangan lupa subscribe kalau kalian belum. Bye!